Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifalukum ayyuhal ikhwah. Insyaallah fi hadhil laila nuwasil darsana. Al-an nadkhul ila bab asmaul af'al au isim fi'il. Fa ta'rif isim fi'il. Fa al-murad bi isim fi'il huwa kalimah tadullu ala ma'nal fi'il wa ta'mal amalahu walakinnaha la tatasarraf tasarrufahu wa la taqbal alamatihi. Di makna isim fi'il ya, isim fi'il itu adalah kalimat yang dia maknanya makna fi'il dan dia juga beramal seperti fi'il, namun dia enggak mutasarrif, enggak tatasarraf seperti fi'il. Kalau fi'il kan dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, kalimat ini enggak, maknanya seperti fi'il, namun dia tidak mutasarrif seperti fi'il. Begitu pula dia enggak menerima alamat-alamat fi'il. Nggak ada di kalimat itu ciri-ciri fi'il, melainkan ciri-ciri isim. Makanya namanya isim fi'il. Artinya isim, sebuah isim secara garis besar, secara umum artinya isim fi'il itu adalah isim yang bermakna fi'il dan juga dia beramal seperti fi'il. Hanya saja dia tidak menerima ciri-ciri dari fi'il. Wa aghlabuha sama'iyah, maksudnya sebagian besar dari isim fi'il itu sama'i. Sama'i itu maksudnya dia nggak ada kaidah tertentu, dia hanya dari bahasa Arab itu, penutur bahasa Arab itu tadi. Jadi nggak ada kaidah tetapnya untuk isim fi'il itu sebagian besar, dan itu pada asalnya seperti itu. Artinya isim fi'il itu bisa diketahui dengan cara banyak membaca buku-buku bahasa Arab ataupun mendengar perkataan orang-orang Arab. Itu maksud dari sama'iyah. Artinya nggak ada kaidah bakunya untuk isim fi'il itu. Dia hanya dari pendengaran aja. Ketika kita mendengar orang Arab berbicara, itulah dia. Jadi nggak bisa kita bentuk sendiri isim fi'il itu. Memang ada nanti beberapa isim fi'il itu yang bisa dibentuk. Insyaallah akan kita bahas nanti. Dan isim fi'il ini hukumnya mabni. Ya, hukumnya mabni sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mabni itu, artinya nggak berubah-berubah dia. Dan isim fi'il itu dari berdasarkan zamannya tentu sama seperti dengan fi'il. Fi'il kan berdasarkan zamannya itu terbagi menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Begitu pula dengan isim fi'il. Isim fi'il itu dia terbagi 3 juga. Yang pertama isim fi'il madhi namanya. Isim fi'il madhi itu artinya apa? Isim fi'il yang berarti fi'il madhi. Dia artinya atau takdirnya itu, takwilnya itu ke fi'il madhi, nggak bisa ditakwilkan ke fi'il mudhari. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dengan contoh. Yang kedua isim fi'il mudhari, yang ketiga itu isim fi'il amar. Kita kasih contoh. Yang pertama isim fi'il madhi. Ya, isim fi'il madhi contohnya di sini hayhata. Hayhata ma yastawil khair wasyarr. Hayhata ini isim. Hayhata ini isim. Arti hayhata itu ba'uda. Ba'uda. Jadi ketika kita bilang hayhata itu sama dengan mengatakan ba'uda. Jadi ketika kita bilang hayhata ma yastawil khair wasyarr, itu sama artinya dengan ba'uda ma yastawil khair wasyarr. Nah, artinya apa? Jauh, ya, jauh sekali, nggak sama kebaikan itu dan kejahatan atau keburukan. Syattan, syattana, yaitu sama artinya dengan iftaroko. Berbeda antara orang yang mujtahid bersungguh-sungguh dengan pemalas. Begitu juga dengan sur'ana. Sur'ana ma zaharat an-natijah. Sama dengan kita mengatakan saru'a ma zaharat natijah. Cepat kali nilai itu keluar.
Ya, jadi hayhata ditakwilkan dengan ba'uda, sama artinya. Boleh kita menggunakan ba'uda, boleh hayhata. Jadi hayhata ini kenapa namanya isim fi'il? Dia sebuah isim, tapi maknanya makna fi'il, yaitu ba'uda. Kenapa nggak dikatakan dia fi'il, hayhata ini? Karena dia nggak menerima alamat fi'il. Alamat fi'il salah satunya apa? Dia bisa dimasuki ta. Bisa dimasuki ta di akhirnya. Nggak bisa kita bilang hayhatat atau hayhatta, nggak bisa. Ya, begitu pula bisa dimasuki lam, misalnya lam, nggak bisa. Nah, hayhata ini dia isim fi'il madhi. Maksudnya isim fi'il madhi, maknanya itu ba'uda. Nggak boleh kita bilang hayhata maknanya ya ba'udu, tidak. Nah, jadi dia dalam maknanya pun dia ditakwilkan ke fi'il madhinya. Sama syattan, iftaroko, nggak boleh kita bilang syattan itu maknanya yaftariku, meskipun sama, tapi zamannya kan berbeda. Nah, itu maksud dari isim fi'il madhi. Takwilnya ke fi'il madhi. Yang kedua itu ada namanya isim fi'il mudhari. Nah, isim fi'il mudhari contohnya misalnya kita bilang ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin. Ya, uffin. Nah, uffin ini isim fi'il. Artinya atadojjar. Nah, dia ditakwilkan ke fi'il mudhari. Uffin. Nah, lihat ini ada tanwinnya. Makanya tidak mungkin dia dikatakan fi'il. Makanya tidak bisa dikatakan fi'il, namun dia dikatakan isim. Tapi tidak hanya isim saja, harus kita mengatakan dia isim fi'il. Karena meskipun dia isim, tapi maknanya makna fi'il. Bakhin. Ya, bakhin itu artinya astahsin. Bakhin laka ayyuhat talib. Ya, artinya astahsin laka ayyuhat talib. Begitu pula why. Nah, why itu isim, artinya ata'ajjab. Why itu artinya apa? Ata'ajjab. Pakai fi'il mudhari dia. Tapi nggak boleh kita mentakwilkannya dengan makna madhi. Nggak boleh why itu kita bilang ta'ajjab, meskipun artinya sama. Tapi kalau ta'ajjab itu kan fi'il madhi, maka fi'il mudhari'nya ata'ajjab. Nah, ditakwilkan ke fi'il mudhari'nya. Nah, dari mana kita tahu ini uffin, bakhin? Why artinya bakhin artinya astahsinu, uffin atadojjar, why artinya ata'ajab. Seperti yang kita katakan sebelumnya di ta'rif tadi, bahwa ini merupakan samaiyah. Kita tahu artinya itu dengan banyak membaca atau mendengar perkataan orang-orang Arab. Dari situlah kita bisa tahu bahwa uffin ini artinya atadojjar, bakhin ini artinya astahsin, why artinya ata'ajab. Kemudian jenis yang ketiga itu isim fi'il amar. Artinya dia ditakwilkan ke fi'il amar. Contoh halumma. Halumma artinya apa? Akbil ilal jihad. Alaikum anfusakum. Alaikum. Nah, ini artinya apa? Ilzamu. Begitu pula dengan soh. Nah, ketika saya bilang soh itu artinya uskut. Jadi sama ketika antum bilang uskut, boleh antum bilang soh, artinya sama. Namun soh itu isim, sedangkan uskut itu fi'il amar. Jadi ini dua kata memiliki arti yang sama, hanya saja jenisnya berbeda. Soh di sini artinya uskut, namun dia isim, sedangkan uskut ini adalah fi'il. Kemudian ada jenis-jenis isim fi'il. Nah, isim fi'il itu ada jenisnya. Artinya dia mempunyai jenis-jenis dalam hal pembentukannya. Nah, yang pertama itu samaiyah. Udah kita jelaskan sebelumnya di awal. Inilah pada asalnya isim fi'il itu samaiyah. Dia tidak punya kaidah tertentu. Contoh hayhata, syattan, hayya, soh, mah, ih, wa ghairu dzalik. Kemudian yang kedua, mangkulah min jar wa majrur au dzarab au masdar. Artinya dia asalnya adalah jar majrur, namun bisa dijadikan isim fi'il. Contoh alaika. Alaika tadi kan udah artinya ilzam. Ilaika. Misalnya saya bilang ilaika anni. Artinya apa? Ibta'id anni. Amamaka. Ruaidak makanak wa ghairu dzalik. Nah, ini kan diambil dari alaika, ilaika. Ini kan jar majrur asalnya. Amamaka, amama ini kan dzarab. Ruaidak ini kan masdar. Ya, maka bisa. Kemudian jenis yang ketiga itu
Qiyasiyah artinya ini bisa ada kaidahnya. Ada beberapa isim fiil yang dibuat dengan kaedah. Tapi itu khusus untuk fiil sulasi mujarrad. Fiil yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada tambahan. Kemudian dia fiil tam, bukan fiil nakis. Fiil nakis itu seperti kana wa akhwatuha, itu nakis. Yang nggak membutuhkan fa'il tadi. Kemudian dia mutasorrif. Mutasorrif itu artinya apa? Dia bisa diubah ke fiil mudhari, bisa dirubah ke amr, ada fiil mudhari'nya, ada fiil amarnya. Kita udah jelaskan sebelumnya, ada fiil yang dia bukan mutasorrif, seperti laisa. Laisa kan nggak ada fiil mudhari'nya. Maka dia tidak mutasorrif, nggak bisa dibuat jadi isim fiil. Jadi syaratnya fiilnya harus sulasi, tam, mutasorrif. Dan dibentuk dengan wazan fa'ali. Wazannya harus fa'ali. Contoh, nazala. Nah, ini kan nazala 3 huruf. Dia tam. Kemudian dia mutasorrif, nazala yanzilu. Bisa dibuat isim fiil nazala dengan kaidah fa'ali. Kita buat nazali, fa'ali, nazali. Taroka, kita buat taroki. Jadi boleh yang 3 huruf. Misalnya kataba, katabi. Itu kan qoro'a, qoro'i. Nah, khusus untuk yang mangkulah sama qiyasiyah ini, itu dia artinya isim, maknanya ke fi'il amar. Maknanya ke fi'il amar. Jadi ketika saya bilang nazali, itu berarti artinya apa? Inzil. Taroki, berarti artinya adalah fi'il amar dari taroka, yaitu apa? Utruk. Ketika saya bilang katabi, berarti itu artinya fi'il amar dari kataba, yaitu apa? Uktub. Contoh misalnya ilaika anni, itu artinya apa? Menjauhlah dariku. Gitu. Ilaika anni, artinya apa? Ibta'id anni. Nah, jadi khusus untuk yang ini, mangkulah dari jar majrur atau dzarab atau masdar, begitu pula dengan qiyasiyah, itu maknanya ke fi'il amar. Sedangkan yang samaiyah itu bisa mencakup tiga-tiganya. Bisa ke fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari, bisa juga ke fi'il amar. Nah, jadi inilah dia isim-isim fi'il. Nah, jadi kalau misalnya ketika mendengar orang Arab mengatakan soh, ketika dia bilang gitu, soh, itu artinya apa? Uskut. Nah, itu sama seperti fi'il amar. Ketika ada mengatakan, kan kita sering mendengar alaikum. Ya, alaikum itu artinya apa? Ilzamu. Nah, alaikum kaza. Akhi amamaka. Maksudnya apa? Tepat depan, maju, amamaka. Nah, amamaka artinya apa? Maju, taqaddam. Makanak. Makanak artinya apa? Tetap di tempat, jangan bergerak. Gitu. Jadi sama, misalnya ketika ada yang mengatakan kif, ya, kif itu kan berhenti pakai fi'il amar. Jadi kalau mau pakai isim fi'il boleh makanak, gitu. Makanak sama. Nah, makanakum artinya apa? Ilzam makanakum. Itu fi'il amar dia. Inilah dia isim-isim fi'il atau asmaul af'al. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami. Syukron ala husni ihtimamikum wa jazakumullah khairan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.